Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Daogu sedang bertarung melawan Beastmaster. Sebelumnya, Beastmaster dengan keras kepala menganggap Daogu sebagai Xiaochen karena dia memiliki napas seseorang dari alam atas. Begitu Xiaochen datang dan mengatakan kebenaran, Beastmaster akhirnya tahu orang yang dia lawan sebelumnya bukanlah Xiaochen. Sebuah tawaran dikeluarkan oleh Xiaochen. Jika Beastmaster mau menjadi bawahannya, Xiaochen akan memberikan solusi untuk mengatasi body beast-nya yang semakin lama semakin tidak terkendali. Setelah berpikir, Beastmaster memutuskan untuk menyerang Daogu, yang membuat Daogu tertekan dan hendak menggunakan sebuah benda yang diberikan oleh masternya. Benda tersebut dapat membuatnya menembus tingkat puncak ilahi. Beastmaster terkejut dengan perubahan Daogu. Kekuatan yang dia keluarkan setidaknya berada di tingkat ketiga Kaisar Xiantai. Xiaochen juga melihat perubahan tersebut. Itu adalah kekuatan yang berasal dari tingkat surgawi. Keluarga Jiang pasti bertaruh banyak nyawa untuk benda tersebut. Si Hitam juga terkejut. Kekuatan tersebut berasal dari luar domain. Namun dia merasa familiar dengan kekuatan tersebut. Kekuatan terus menyebar dari benda tersebut. Daogu mengatakan mereka akan membayar untuk semua tindakan bodoh yang telah mereka lakukan padanya. Daogu mengacungkan tombak. Mereka semua akan berakhir sekarang. Tombak dilepaskan. Dengan cepat, Beastmaster menghentikan serangan yang datang. Tapi, kekuatan yang dikeluarkan oleh Daogu berbeda dengan yang sebelumnya. Beastmaster terpental hanya dengan satu serangan, kemudian dia terjatuh, tidak berdaya. Xiaochen dapat merasakan kekuatan Daogu saat ini jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Daogu yang diselimuti kekuatan berjalan ke arah Xiaochen, berniat membunuhnya. Xiaochen merasa keluarga Jiang tidak pernah lelah untuk mengejarnya. Daogu langsung menggunakan serangan ketiga, senjata ilahi Dewa Jing. Xiaochen juga menggunakan tinju Tiang Huang untuk melawan serangan tersebut. Kedua serangan saling bertabrakan. Mereka seperti iblis, hingga membuat ledakan yang sangat besar. Beastmaster terkejut dengan kekuatan kedua orang ini. Mereka seperti iblis. Daogu terdorong ke belakang karena dampak benturan tersebut. Begitu juga dengan Xiaochen. Dia merasa kekuatan Daogu sudah setara dengan kekuatan Xiantai yang berada di tingkat 3 Kaisar. Kekuatan tinjunya bahkan tidak bisa menghentikan. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Daogu kembali menyerang. Dia mengatakan kekuatannya tidak memiliki batas. Dia akan menyerang Xiaochen secara terus-menerus. Takdir Xiaochen adalah mati di tangannya. Daogu sangat percaya diri dengan kekuatan tersebut. Tiba-tiba, Beastmaster meraung. Dia akan melawan Daogu. Dengan satu tebasan, Daogu membuat Beastmaster terpental. Dia juga tidak memandang Beastmaster dan fokus menatap ke arah Xiaochen. Setelah menyerang Beastmaster, Daogu bertanya apakah Xiaochen sudah melihat kekuatannya. Sekarang Xiaochen bisa pergi ke neraka. Daogu menggertakkan gigi. Kekuatannya semakin kuat. Sebuah petir dipanggil dari langit. Bentuknya seperti naga dan melesat. Xiaochen juga menggunakan tekniknya. Cincin emas keluar dan kekuatan yang kuat meluap-luap dari tubuhnya. Naga petir berubah menjadi tombak raksasa, menghantam kepala Xiaochen. Xiaochen menggunakan tinju untuk menghentikan tombak tersebut. Benturan kekuatan di antara mereka berdua terjadi. Suara dari ledakan tersebut begitu kuat hingga sampai ke para penonton yang menonton pertandingan dari layar kristal. Tekanan tersebut juga sampai di sana. Jiang Chuan tercengang. Kekuatan yang ditunjukkan oleh bosnya sangat luar biasa. Jingxi bertanya, siapa sebenarnya orang yang menjadi lawan Xiaochen? Setelah ledakan tersebut, pakaian Xiaochen kembali hancur. Tubuhnya tertutupi oleh rune. Di atas ada Daogu. Dia menatap Xiaochen sambil tertawa, mengatakan kekuatan Xiaochen tidak berguna untuk melawannya. Dan apakah Xiaochen masih memiliki kemampuan lain? Serangan kembali dilepaskan oleh Daogu. Dengan santai, Xiaochen menghindari serangan tersebut. Dia menghembuskan napas dan bergumam, sepertinya aku harus menggunakan teknik tinju ketiga. Tapi dengan kekuatanku saat ini, aku tidak akan bisa menggunakannya, bahkan 1/100. Xiaochen hanya bisa berharap tubuh fisiknya mampu menahan kekuatan tersebut. Tiba-tiba, si hitam melompat dari atas kepala Xiaochen, kemudian bertelepati. Benda hitam yang digunakan oleh Daogu terlalu kuat, si hitam harus melahapnya. Jika tidak, Xiaochen tidak akan menjadi lawannya. Xiaochen akan mempercayai perkataan si hitam. Si hitam mulai mengeluarkan kekuatan. Dia meraung ke langit. Banyak kilatan petir muncul. Tidak hanya petir, juga ada kobaran api. Xiaochen sudah menduga itu adalah kekuatan Suan Api tingkat 9. Kilatan petir dan kobaran api terus muncul. Kedua kekuatan tersebut mengarah ke Daogu. Namun, dengan kekuatan terkuatnya,
Daogu akan menghancurkan mereka semua. Pertama-tama, dia menghancurkan ruang yang diselimuti oleh petir dan api. Tiba-tiba, si hitam muncul di belakang Daogu yang membuatnya sangat terkejut. Sebuah serangan dipersiapkan oleh si hitam. Sesuatu seperti bola menggumpal, kemudian dilepaskan ke Daogu. Serangan tersebut berwarna ungu seperti sebuah racun. Benda yang sebelumnya digunakan oleh Daogu ditarik keluar dari tubuhnya. Daogu tidak menyangka binatang ini bisa menghisap kekuatannya. Benda tersebut seperti bola yang terus ditarik keluar. Kemudian dilahap oleh si hitam. Dalam satu tegukan, si hitam melahap benda tersebut. Daogu sangat terkejut. Bagaimana mungkin binatang tersebut bisa melahapnya? Wajah Daogu masih tercengang. Kekuatan yang sebelumnya dia tunjukkan perlahan menghilang. Xiao-Chen mengatakan, saat ini kekuatan Daogu sudah habis, dihisap oleh si hitam. Apakah dia masih berani bertingkah sombong? Daogu menunjuk ke arah si hitam, memberikan penghinaan. Kenapa anjing tersebut bisa menghisap kekuatannya? Xiao-Chen juga penasaran kenapa si hitam bisa menghisap kekuatan Daogu. Tapi, setelah semua ini selesai, mereka akan mengetahuinya. Xiao-Chen menatap si hitam, namun wajah si hitam langsung berkeringat. Xiao-Chen bertanya kenapa si hitam begitu gugup. Apa karena kekuatannya sudah terungkap? Sekarang si hitam berpikir untuk memberi penjelasan. Kemudian, Xiao-Chen menunjuk ke Daogu. Ini adalah gilirannya untuk bermain dengan Daogu. Si hitam juga bersiap menyerang Daogu. Saat ini, Daogu tidak memiliki kekuatan. Serangan sudah dilepaskan oleh si hitam, begitu juga dengan Xiao-Chen. Dia memberikan tinju dan tendangan fisik kepada Daogu yang membuatnya terbang terpental. Tubuhnya babak belur karena serangan tersebut. Xiao-Chen merasa setelah benda hitam itu diambil oleh si hitam, Daogu tidak memiliki kekuatan dan menjadi sangat lemah. Daogu menatap Xiao-Chen memberikan ancaman agar mereka mengembalikan kekuatannya. Namun Xiao-Chen ingin mendengar apa yang dapat dilakukan Daogu kalau dia tidak menuruti perkataannya. Daogu bisa menjamin keluarga Jiang tidak akan membiarkan Xiao-Chen hidup. Dengan ancaman tersebut, Xiao-Chen dan si hitam tidak peduli sama sekali. Mereka merasa acuh tak acuh. Melihat sikapnya, Daogu semakin kesal. Dia mengatakan, Xiao-Chen masih bukan lawannya. Jika saja dia tidak ditekan, Xiao-Chen tidak akan bisa selamat. Kemudian meminta Xiao-Chen mengembalikan benda tersebut. Dengan begitu, Xiao-Chen masih bisa hidup. Karena Xiao-Chen tidak mempedulikan perkataan Daogu, dia menggertakkan gigi, sesuatu seperti jimat dipegang oleh Daogu. Tubuhnya mulai bergetar, kemudian mengatakan, Xiao-Chen, tunggu saja nanti. Aku akan kembali mencarimu. Setelah mengucapkan hal tersebut, Daogu menghilang. Hal itu membuat Xiao-Chen terdiam, namun dia tidak ingin mempermasalahkannya lagi. Pemikiran Daogu ini memang sulit untuk ditebak. Kemudian Xiao-Chen melirik si hitam dan bertanya, apakah sejak awal si hitam bisa berbicara? Melihat si hitam berusaha mengelak, membuat Xiao-Chen kesal. Dia langsung memukulnya. Si hitam kembali ke wujud kecilnya, kemudian berbicara dengan Xiao-Chen. Sebenarnya, si hitam ingin mengatakan hal ini setelah Xiao-Chen menempati peringkat pertama di peringkat naga dan pinik. Xiao-Chen mengatakan, sekarang atau nanti adalah hal yang sama. Di lain sisi, Beastmaster berlutut, membuat Xiao-Chen melirik, kemudian bertanya, apakah dia sudah siap mengakui Xiao-Chen sebagai masternya. Beastmaster mengatakan, sebelumnya dia adalah orang yang hebat dan kuat. Xiao-Chen menutup mata, mengatakan, jika Beastmaster bukan orang yang hebat, yang berada di ranah kaisar, dia tidak akan pantas menjadi pelayan Xiao-Chen. Perkataan Xiao-Chen membuat Beastmaster terdiam. Xiao-Chen kembali berkata, Beastmaster hanya perlu mengakuinya sebagai master selama 3 tahun. Xiao-Chen juga akan membantu menyelesaikan masalahnya. Bagi Xiao-Chen, mengembalikan kekuatan Beastmaster ke tingkat Xiantai sangatlah mudah. Beastmaster juga bertanya, apakah Xiao-Chen bisa mengubah penampilannya. Xiao-Chen meyakinkan, dia juga bisa mengembalikan Beastmaster ke penampilan aslinya. Mendengar hal itu, Beastmaster sangat senang. Dia merasa Xiao-Chen adalah master yang tepat untuknya. Dia juga berpikir, pria di depannya terlalu kuat. Dia takut tidak akan bisa keluar dari hutan ini. Xiao-Chen menyuruh Beastmaster berjongkok. Dia akan membuat segel jiwa. Seketika, Beastmaster berjongkok di depan Xiao-Chen. Ketika berjongkok, barulah tinggi mereka sama. Xiao-Chen mempersiapkan pembentukan segel jiwa atau kontrak jiwa. Di saat itu juga, jiwa Beastmaster muncul di laut spiritual Xiao-Chen. Di bangku para penonton, orang-orang melihat kejadian tersebut. Jingxi berpikir, apakah Xiao-Chen dan Beastmaster menjadi teman? Jika benar, mereka tidak akan terkalahkan. Dia takut tidak akan ada lagi yang bisa mengalahkan mereka. Seng Qiong juga berpendapat, walaupun orang-orang mereka bersatu, dia masih khawatir mereka tidak akan bisa mengalahkan Xiao-Chen.
Para tetua akan menyatukan kekuatan untuk melawan Xiao Chen. Patriark Jiang merasa hal ini akan menarik, tapi dia tidak ingin membunuh Xiao Chen. Tujuan utamanya hanya untuk mendapatkan peringkat pertama, naga dan pinik. Jingxi merasa kesal mendengar perkataan Patriark Jiang. Sebuah suara muncul di pikiran Yolin. Dia diperintahkan untuk bekerja sama melawan Xiao Chen. Kali ini, dia harus mendapatkan peringkat pertama, naga dan pinik. Dia bisa bekerja sama dengan peserta lain dalam satu hari. Awalnya, Patriark Jiang ingin Yolin mengambil keuntungan dari kejadian tersebut, tapi sekarang itu tidak akan berhasil. Yolin harus mengalahkan mereka satu persatu. Pada layar kristal, semua gambar peserta menghilang. Jingxi mengatakan kepada semua penonton, karena kekuatan peserta terlalu kuat, menyebabkan layar kristal tidak bisa menampilkan gambar. Dengan berat hati, Shao Jingxi meminta para penonton meninggalkan tempat tersebut. Para penonton mulai bubar meninggalkan tempat tersebut, namun mereka semua dipenuhi dengan kekecewaan. Kime menatap layar kristal. Dia berharap Xiao Chen baik-baik saja. Kembali ke pegunungan. Beastmaster merasakan ada seseorang yang datang. Xiao Chen juga sudah menduga hal ini dan menunggu kedatangan mereka. Cao Cao, Quan Qin, dan Yolin muncul. Mereka bertiga berhadapan langsung dengan Xiao Chen. Cao Cao menyuruh Xiao Chen menyerah. Dengan begitu, mereka bisa membiarkan Xiao Chen tetap hidup tanpa harus bertarung. Beastmaster menakupkan tangan, meminta izin. Dia akan mengalahkan orang-orang ini. Dia juga sudah mengakui Xiao Chen sebagai master. Jadi, Beastmaster akan berjuang untuk membuat prestasi yang besar. Xiao Chen mengatakan, Beastmaster dalam kondisi terluka parah. Lebih baik dia melindungi diri sendiri. Cao Cao mengatakan, ini adalah pertarungan mereka. Apakah Xiao Chen yakin mampu melawannya? Xiao Chen ingin melihat kemampuan mereka. Cao Cao mengeluarkan kekuatan. Sesosok jiwa keluar dari tubuhnya. Tekanan yang dibuat cukup kuat. Dia yakin Xiao Chen akan mati di tangannya dan merasa senang melawan musuh yang antusias seperti Xiao Chen. Xiao Chen juga maju melepaskan pukulan. Kedua pukulan saling beradu. Xiao Chen menggunakan tinju kaisar, skill tingkat 8. Dari benturan tinju, sebuah ledakan muncul menyelimuti tempat tersebut. Cao Cao terdorong beberapa meter ke belakang. Xiao Chen mengakui kekuatan fisiknya lumayan kuat. Dia mampu menahan pukulan Xiao Chen. Cao Cao mengatakan keluarganya berasal dari keluarga kekaisaran kuno dan memiliki warisan kaisar agung. Setelah 10 generasi, dia baru bisa menguasai metode rahasia kaisar. Cao Cao berniat menggunakan metode tersebut untuk melawan Xiao Chen, memastikan membuatnya berlumuran darah. Dengan demikian, Xiao Chen tidak akan mati dengan penyesalan. Mendengar hal itu, Xiao Chen merasa ini pasti akan menarik. Jiwa ilahi muncul di belakang Cao Cao. Kekuatan dengan tekanan yang kuat juga keluar. Itu adalah serangan kaisarnya. Dia sangat yakin dapat membunuh Xiao Chen dengan serangan tersebut. Pukulan dilepaskan mengarah ke Xiao Chen. Xiao Chen juga tidak tinggal diam. Tatapannya sangat meremehkan. Sebuah teknik dilepaskan. Langit mulai terbelah. Kepalan tangan raksasa keluar dari retakan tersebut. Cao Cao menatap ke langit dengan perasaan takut. Dia akhirnya tahu kekuatan pukulannya masih kalah telak dibandingkan Xiao Chen. Pukulan terus melesat menekan Cao Cao. Dia berusaha keras menahan serangan yang datang. Tapi pukulan itu masih terus menekannya. Sebuah ledakan muncul menggetarkan tempat tersebut. Perlahan, debu yang menutupi tempat tersebut mulai menghilang, memperlihatkan lubang besar. Di tengah-tengah ada Cao Cao sambil memegang dadanya. Dia mengatakan, bagaimana metode rahasia kaisarnya bisa dikalahkan dengan teknik Xiao Chen. Xiao Chen tersenyum sambil memberikan penghinaan. Apakah Cao Cao berpikir hanya dengan kekuatan seperti itu dapat mengalahkannya? Cao Cao masih memiliki rencana lain. Dia bertanya, apakah Xiao Chen bisa mengalahkan mereka bertiga? Dua orang lainnya muncul di samping Xiao Chen. Gerakan mereka sangat cepat. Si hitam tidak tinggal diam. Dia juga berubah ukuran dan menyerang dua orang yang datang. Kedua orang ini adalah Quan Qin dan Yolin. Quan Qin memiliki niat membunuh kepada Xiao Chen. Kemungkinan besar karena kekalahan sebelumnya. Xiao Chen mengatakan, tampaknya Quan Qin tidak mengambil pelajaran dari apa yang sebelumnya terjadi. Quan Qin semakin kesal. Sebuah teknik dikeluarkan. Sesosok makhluk muncul di belakang tubuhnya. Dia akan membunuh Xiao Chen menggunakan teknik Wave Palm. Telapak tangan raksasa mengarah ke tempat Xiao Chen. Xiao Chen bersikap tenang. Dia menghembuskan napas dan mengatakan, jika Quan Qin ingin mati, maka Xiao Chen akan mengabulkannya. Tinju juga dilepaskan oleh Xiao Chen. Tanpa diduga,
Tinju tersebut dapat menghancurkan serangan yang dilepaskan Chuan Qin hingga mengenai tubuhnya. Dua orang lain sangat terkejut, tidak menyangka Xiao Chen akan menjadi sekuat ini. Tubuh Chuan Qin terlempar ke tanah, entah pingsan atau sudah mati, tidak ada yang tahu. Xiao Xiao merasa Chuan Qin tidak berguna. Yolin yang menyaksikan kekuatan Xiao Chen segera menyerah. Dia akan memberikan peringkat pertama kepada Xiao Chen. Berbeda dengan Xiao Xiao, dia tidak berniat mengaku kalah. Sambil menanyakan, apakah Yolin adalah orang bodoh? Tiba-tiba si hitam menerkam ke arah Xiao Xiao. Sebuah cakar dilepaskan mengenai tubuhnya. Kemudian si hitam meraung, memanggil petir dan api. Xiao Xiao terkena serangan tersebut. Dia terlempar, terjatuh ke tanah. Xiao Xiao merangkak bangun. Dia juga terkejut. Kenapa binatang Xiao Chen memiliki kekuatan sebesar itu? Si hitam tidak membiarkannya mengambil napas. Dia kembali menyerang. Hal itu membuat Xiao Xiao ketakutan, namun semuanya sudah terlambat. Si hitam telah menggigit tubuh Xiao Xiao. Melihat hal itu, Yolin ketakutan. Dia berpikir, apakah binatang Xiao Chen akan memakan Xiao Xiao? Xiao Chen hanya mengatakan, dia pantas mendapatkannya. Sesaat, Xiao Chen baru menyadari sarung tangan barunya sudah muncul. Kemudian menatap tangannya, merasakan sesuatu yang luar biasa. Peringkat naga dan pinik telah mengakuinya menjadi peringkat pertama. Xiao Chen bisa mendapatkan keberuntungan surga dan bumi. Dia merasa ini adalah hari keberuntungannya. Bahkan dewa membantunya. Sesuatu muncul seperti bola. Xiao Chen langsung duduk bersila. Tekanan yang kuat dikeluarkan. Xiao Chen menatap si hitam, meminta melindunginya. Tekanan yang kuat terus muncul dari tubuh Xiao Chen. Sampai-sampai cahaya tersebut menjulang tinggi, menembus langit. Dalam ruang batin, inti sihirnya juga menyerap benda tersebut. Penyerapan pun selesai. Kemudian Xiao Chen berdiri. Sedikit lagi, dia bisa menembus tahap keempat dari Secret Body Art Tempering. Dia tertawa terbahak-bahak. Dari balik pohon, Beastmaster menyaksikan kekuatan Xiao Chen. Dia tidak menyangka masternya akan sekuat itu. Kemudian dia bergegas mendekat, memberikan selamat kepada Xiao Chen atas peningkatan kultivasinya. Dalam hati dia bergumam, tingkat Xiao Chen hanya berada di tingkat dewa. Tapi kekuatan Xiao Chen membuatnya merasakan tekanan Kaisar Agung. Xiao Chen juga bergumam, tinggal selangkah lagi, dia bisa menembus tahap keempat, Secret Body Art Tempering. Tapi sekarang, kekuatan fisiknya sudah sebanding dengan seorang kaisar. Setelah pertarungan selesai, Lin Peng tiba di tempat tersebut. Wajahnya sangat terkejut. Dia bisa melihat tempat tersebut sudah hancur karena pertarungan. Kemudian berpikir, apakah Xiao Chen telah menjadi lebih kuat? Lin Peng bisa melihat tubuh Chuan Qin terbaring, entah dia sudah mati atau pingsan. Kemudian berpikir, Xiao Chen lah yang menjadi peringkat pertama dalam peringkat naga dan pinik. Raja Kera muncul. Dia memberi nasihat agar Lin Peng segera mengejar kekuatan Xiao Chen. Semangat Lin Peng kembali tumbuh ketika melihat Xiao Chen yang sangat kuat. Dia juga merasa tidak bisa mengalahkan Xiao Chen, namun tempat kedua harus menjadi miliknya. Untuk mendapatkan tempat tersebut, Lin Peng harus mengalahkan Yolin. Mereka berdua mulai bertarung. Serangan tombak dilepaskan oleh Lin Peng, tapi bisa dihindari. Yolin juga tidak mau kalah, dia mengeluarkan serangan. Di samping, Xiao Chen menatap pertarungan kedua orang ini. Berpindah ke tempat tetua, mereka bisa melihat dengan jelas bagaimana putra mereka dikalahkan oleh Xiao Chen dan si hitam. Kekuatan yang ditunjukkan Xiao Chen membuat mereka mengeluarkan keringat. Amarah Jingxi meluap-luap, tubuhnya bergetar. Saking marahnya, dia sampai memuntahkan seteguk darah. Dia juga berjanji akan membalaskan dendam putranya. Patriark Jiang menutup mata, dia tidak akan ikut campur terkait masalah ini. Xiao Jingxi merasa Patriark Jiang akan berpihak pada Xiao Chen. Dia juga bertanya, apakah Patriark Jiang ingin menjadi musuh mereka? Patriark Jiang mengingatkan betapa besar perbedaan kekuatan mereka dengan Xiao Chen. Dia mengingat betapa kuat serangan yang dikeluarkan Xiao Chen. Dia lebih baik memilih menjadi musuh Jingxi ketimbang bersinggungan dengan Xiao Chen. Xiao Jingxi sangat marah. Dia sudah memutuskan menjadi musuh Patriark Jiang, kemudian pergi dari tempat tersebut. Begitu juga dengan dua tetua. Mereka juga meninggalkan Patriark Jiang. Berbeda dengan kelompok Xiao Chen, mereka sangat bersemangat melihat bos mereka telah menjadi pemenang. Mereka tidak menyangka kekuatan yang ditunjukkan Xiao Chen akan sekuat itu. Xiao Tua merasa keluarga Xiao akan melakukan sesuatu kepada Xiao Chen. Jiang Chuan akan meminta kakeknya berdiri di pihak mereka. Xiao Tua merasa jika hal itu memang bisa dilakukan, itu akan menjadi hal yang bagus. Mereka memutuskan untuk kembali ke kediaman. Berpindah ke sebuah tempat. Di sana ada Xiao Jingxi.
Jinbo, Seng Qiong, beserta beberapa orang lainnya. Mereka berkumpul untuk membuat sebuah rencana. Jinbo begitu yakin rencana tersebut akan bisa menyingkirkan Xiao Chen. Jingxi memerintahkan Master Wang dan Master Han pergi ke gerbang King Yun, lalu membunuh Thunder Momentum. Kedua orang itu menerima perintah Shou Jingxi. Berbagai tugas telah dibagikan oleh Jingxi. Sebelumnya, dia berniat menggunakan peringkat naga dan pinik untuk melawannya. Tapi dia tidak berharap Xiao Chen akan sekuat itu. Berpindah ke keluarga Jiang. Di sana ada kelompok Xiao Chen yang sedang berkumpul. Patriark Jiang mengatakan, dia sangat khawatir kalau Shou Jingxi akan menyerang Xiao Chen. Tapi Xiao Chen tidak perlu khawatir. Keluarga Jiang pasti akan membantunya. Xiao Chen tersenyum mengucapkan terima kasih. Kemudian mengajak semua orang untuk beristirahat. Mereka pun bubar. Ketika Xiao Chen sedang dalam perjalanan menuju kamarnya, Duan Xiliang menghubungi. Ada dua pasukan besar dan puluhan ribu prajurit bergegas menuju gerbang King Yumen. Xiao Chen memerintahkan Duan Xiliang memimpin pertempuran dan menghancurkan mereka semua. Setelah memberi perintah, Xiao Chen mengeluarkan niat membunuh. Dia ingin melihat rencana apa yang dimiliki Shou Jingxi. Keesokan hari, beberapa orang menatap papan pengumuman, kemudian saling mengobrol. Apakah ini artinya mereka melakukan kecurangan? Di sana tertulis, Shou Jingxi bekerja sama dengan puluhan sekte di alam Shenwu untuk membunuh Xiao Chen. Mereka juga berpikir, Xiao Chen berasal dari King Yumen. Dengan kejadian ini, King Yumen pasti akan berakhir. Di keluarga Shou, kelompok Xiao Chen sudah berkumpul membahas tindakan Shou Jingxi. Patriark Jiang mengatakan, Shou Jingxi telah menyatukan lebih dari 30 sekte besar dan kecil yang bertujuan untuk membunuh Xiao Chen. Tapi, dengan kekuatan yang mereka miliki saat ini, itu dirasa kurang. Tiba-tiba, Lin Peng, Yu Heng, dan Qing Qing muncul. Tapi Patriark Jiang masih berpikir, dengan menambahkan beberapa orang, itu masih belum cukup. Dua orang lagi datang. Patriark Jiang terkejut, tidak percaya. Kedua orang ini akan membantu Xiao Chen. Dengan bantuan Menara Chunpeng dan Long Men, jumlah mereka akan bertambah. Tapi masih ada keraguan di hati Patriark Jiang. Xiao Chen mengatakan, dia memiliki kartu tersembunyi, tapi itu adalah rahasia. Karena Xiao Chen memiliki rencananya tersendiri, Patriark Jiang tidak akan banyak bertanya. Hanya saja dia merasa gugup mengetahui Shou Jingxi dan sekutunya akan datang. Xiao Chen berpikir, Shou Jingxi tidak akan bertempur di dalam kota. Itu akan melukai banyak orang yang tidak bersalah. Dan Shou Jingxi pasti tidak ingin merusak reputasinya. Xiao Chen menyuruh Shou Tua mengirim pesan kepada Shou Jingxi. 3 hari ke depan, di gunung belakang kota Qingzhou, mereka akan bertarung habis-habisan. Xiao Chen pun menutup pertemuan. Dia juga berharap semua orang sudah siap. Mereka semua memberi hormat kepada Xiao Chen, kemudian pergi dari tempat tersebut. Xiao Chen tidak menyangka Shou Jingxi akan bergerak secepat ini. Xiao Chen akan mendapat keuntungan dan memenangkan alam Shenwu. Kemudian dia menatap Si Hitam, meminta penjelasan. Si Hitam berpura-pura pingsan karena dia tidak mau menjelaskan semuanya kepada Xiao Chen. Namun Xiao Chen terus mengancam. Pada akhirnya, Si Hitam mengatakan alasan kenapa dia belum memberitahu Xiao Chen. Semua itu karena Xiao Chen masih belum kuat. Jika Si Hitam memberitahu, maka Xiao Chen akan dalam masalah. Ketika Xiao Chen memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri, Si Hitam akan menceritakan semuanya.